rasane iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mengkene remuk ati iki ene leng janjine ora ngira jebul miswae Yang terhormat Ketua Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa, yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah, yang kami hormati Pimpinan Bank BTN Syariah Cabang Surakarta beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Senat dan anggota Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta, dan yang kami hormati segenap sivitas akademika Universitas Duta Bangsa Surakarta dan seluruh hadirin yang hadir baik secara online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat datang kami sampaikan dalam acara Sidang Terbuka Senat dalam rangka Disnatalis ketiga Universitas Duta Bangsa Surakarta. Perlu kami informasikan bahwa acara ini diselenggarakan dengan metode blended, yaitu offline dan online. Pelaksanaan kegiatan ini dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, dan pengambilan gambar saat ini dilakukan di Aula Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Baik, hadirin yang berbahagia, sesaat lagi acara akan dimulai. Sebelumnya, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Untuk hadirin yang bergabung secara online, mohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Sidang Terbuka Senat dalam rangka Disnatalis ketiga Universitas Duta Bangsa Surakarta bertepatan dengan hari Senin 30 Agustus 2021 dimulai. Ketua Senat dan anggota Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dirangkai dengan Mars dan Himne Universitas Duta Bangsa Surakarta. masa depanmu, baktikan jiwamu untuk negerimu. Tegarkan semangatmu, ayo terus maju. Baktikan karyamu untuk negara. Universitas Duta Bangsa, harapan kita. Pendidik insan mandiri, penuh inovasi. Universitas Duta Bangsa, harapan kita. Raihlah kejayaan
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang terbuka Senat dalam rangka Disnatalis ketiga Universitas Duta Bangsa Surakarta dibuka oleh Ketua Senat. Sidang terbuka Senat dengan acara tunggal memperingati Disnatalis ketiga Universitas Duta Bangsa Surakarta dinyatakan dibuka. Pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Habib SPDI, SPD MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazid. Sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
dan kesulitan sedang kami hadapi. Ampunilah kami atas segala kebodohan kami. Berikanlah petunjuk kepada para pemimpin kami. Tuntunlah kami untuk bagi dari ujianmu ini. Dan luluskanlah kami dari ujianmu ini ya Allah. Jadikanlah kami sebagai bangsa yang lebih baik lagi. Anugerahkan negeri kami sebagai balda kebaikan dan warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Universitas Duta Bangsa Surakarta didirikan oleh Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Beliau Ibu Insinyur Haja Suci Purwandari, Magister Manajemen selaku Ketua Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa, berkenan untuk memberikan kata sambutan. Halo. Halo. Sudah Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yang Pak Rektor beserta Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, kepada yang terhormat pula Bapak Ibu, para dekan, prodi, dan tentunya kepada Bapak Ibu, para dosen, dan seluruh pendidikan di Universitas Duta Bangsa Surakarta, dan yang terhormat pula Bapak Ibu, para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, dan tentunya kita semua berharap hari ini, hari esok, dan yang akan datang selalu dalam lindungan Allah taala. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta Dies Natalis yang ketiga setelah terjadinya penggabungan antara akademi politik dan lain-lain. Nah, itu Dies Natalis yang ketiga tahun. Mudah-mudahan dengan Dies Natalis yang ketiga ini merupakan suatu motivasi kita bahwa Universitas Duta Bangsa Surakarta hari ini, kemudian hari-hari yang datang terus jaya, terus mengalami perkembangan, terus maju, dan tentunya kami selalu berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Rektor, Wakil Rektor, Bapak Ibu para dosen semuanya yang hadir, dan untuk ulang tahun yang ketiga ini kami dari Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa mengucapkan banyak terima kasih, di mana di usia 3 tahun ini Universitas Duta Bangsa sudah menunjukkan prestasi luar biasa. Tidak hanya sekedar itu menambah program studi dari mulai pendirian universitas itu sendiri, tapi kami berdasarkan laporan sudah diberikan kepada yayasan bahwa Universitas Duta Bangsa baik itu prestasi mahasiswa, prestasi institusi, dan prestasi-prestasi yang lainnya ini sudah menunjukkan adanya kemajuan yang sangat baik. Dan ini merupakan sebuah motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah cambuk untuk kita semua untuk terus berkembang atau terus kita
terus kita harus meningkatkan lagi ya kualitas daripada institusi itu sendiri. Untuk hibah-hibahnya ya tentunya ini sudah sangat baik sekali untuk perkembangannya, karena memang untuk pengembangan sarana prasarana pengembangan SDM yang ada di Universitas Duta Bangsa dibutuhkan suatu suplemen-suplemen yang tadi kami sampaikan. Ada beberapa hibah atau yang sudah disampaikan oleh Bapak Rektor mengenai hibah-hibah yang sudah diterima oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dan mudah-mudahan dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah ini menjadikan Universitas Duta Bangsa Surakarta mampu bersaing tidak hanya di nasional, tapi tingkat internasional tentunya. Dan kami berharap pula untuk SDM-SDM yang ada di dalamnya merupakan SDM-SDM yang unggul dengan adanya stimulan-stimulan seperti itu ya. Ini menjadikan sebuah cambuk untuk kita semua, teman-teman, untuk Bapak Ibu para dosen, teman-teman tendik. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah cambuk ya, bahwa kita itu untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan khususnya universitas tidak hanya kita bisa hanya seperti ini, dan kita diperlukan untuk terus meningkatkan lagi. Bahkan kalau beberapa hari yang lalu kita mendapatkan sebuah seminar atau webinar dari Bapak salah satu mantan kepala LDT wilayah 6, bahwa saat ini kita tidak bisa melangkah ya, kita tidak bisa berjalan pada saat ini, tapi kita semua harus berlari. Ya, dalam memajukan institusi pendidikan, kita itu sekarang saatnya berlari, tidak cukup hanya berjalan. Oleh karena itu, dengan adanya peringatan Dies Natalis yang ketiga ini, mudah-mudahan kita semua segera bangkit, meskipun situasi kondisi pandemi ya, situasi kondisi pandemi yang tidak mudah untuk ruang gerak kita selalu terbatas, di mana kita harus pegang teguh profesionalisme, tapi juga harus tetap menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan yang ketat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seluruh jajaran rektor, seluruh Bapak Ibu para dosen, Bapak Ibu para dekan, Pak Kaprodi, mohon untuk selalu kita saling mengingatkan satu dan yang lain, sehingga keseimbangan yang tadi saya sampaikan, keseimbangan antara profesionalisme dan protokol kesehatan tetap harus dijaga benar. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Dies Natalis yang ketiga. Jaya terus untuk Universitas Duta Bangsa Surakarta, jaya terus untuk seluruh sumber daya yang ada di Universitas Duta Bangsa Surakarta, dan yang paling kita harus perhatikan adalah bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi mahasiswa yang ada di Universitas Duta Bangsa Surakarta, sehingga lulusan-lulusan dari UDB merupakan lulusan-lulusan yang unggul. Ini menjadi sebuah tantangan untuk kita semua. Kami dari Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa, kami sangat mendukung, kami terus selalu memberikan support yang insya Allah yang sesuai dengan, mudah-mudahan sesuai dengan harapan dari Universitas Duta Bangsa itu sendiri, dan kerjasama ini akan terus berlanjut, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan untuk UDB di dalam memajukan dan mengembangkan universitas ini menjadi universitas yang unggul, sekali lagi unggul tidak hanya di nasional tapi di internasional. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Bapak Ibu para dosen di UDB, Bapak Ibu para tendik, seluruh sivitas akademika, mahasiswa-mahasiswi, dan tentunya seluruh para pendukung, terutama mungkin saya tidak tahu apakah hadir di sini atau tidak, seluruh OB ya, dari Satpam, Security, OB, dan semuanya kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, karena kami harus sangat memperhatikan dengan keberadaan mereka, sangat penting untuk kita semua di dalam menjaga keberlangsungan dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada LDT wilayah 6 ya, LDT wilayah 6 yang telah mensupport kita, yang telah membina kita, memberikan arahan kepada kita, sehingga Universitas Duta Bangsa berkembang sampai hari ini, dan insya Allah akan terus berkembang untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih kepada seluruh stakeholder, dunia perbankan, industri, seluruh IDUKA yang mendukung atau mensupport untuk kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan dosen maupun kegiatan mahasiswa. Kemudian IDUKA yang sudah menerima alumni atau lulusan Universitas Duta Bangsa, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan tentunya kami mengharapkan adanya masukan-masukan saran, baik itu dari stakeholder
atau industri atau iduka-iduka yang sudah bekerja sama maupun dari alumni-alumni untuk menjadi bahan evaluasi kita, bahan evaluasi untuk Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk kemajuan ke depan. Ya, saya kira itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses, terus berkembang jaya selalu untuk Universitas Duta Bangsa Surakarta sesuai dengan visi misinya dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada yang sudah ditanamkan di dalam Universitas Duta Bangsa Surakarta, mudah-mudahan terwujudkan dan insya Allah memberkahi untuk kita semua. Saya kira saya tidak terlalu banyak untuk memberikan sambutan karena kami memang harus berbagi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Dan tentunya pada saat ini Dies Natalis yang ketiga, mohon maaf kami juga dari yayasan atau saya sendiri tidak bisa hadir secara langsung. Kami menghadiri secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi apapun. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Selamat dan sukses sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan tahunan Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta kepada Bapak Dr. Singgi Purnomo Magister Manajemen. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Wilayah 6 Jawa Tengah yang bisa hadir secara daring. Yang terhormat pimpinan atau staf dari Lembaga Mitra Universitas Duta Bangsa Surakarta. Yang terhormat Wakil Rektor 1, 2, Dekan, Kaprodi, seluruh staf, mahasiswa di lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang mungkin hadir baik daring maupun luring. Marilah kita panjatkan puji syukur bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa memperingati acara Dies Natalis yang ketiga dari Universitas Duta Bangsa yang merupakan penggabungan dari STIMIK, Apikes, dan APIT, dan juga Akademi dan Tikes di Batu Sangkar, ya, sehingga kita sekarang ini memiliki 16 program studi. Namun demikian, secara umum sebetulnya kita mulai berdiri tahun 2002. Ya, jadi kita umurnya sudah 19 tahun sejak berdirinya Akademi Pereka Medis dan Informatika Kesehatan. Jadi penggabungan ini 3 tahun, tetapi umur kita sejak berdirinya akademi adalah 19 tahun. Umur yang cukup bagi kita bersama untuk dinyatakan sudah cukup dewasa. Ya. Jadi seharusnya kita sekarang ini merasa bahwa sudah saatnya kita memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Selama periode tahun 2020-2021, kita telah melakukan banyak sekali kegiatan yang tercapai, yang saya sampaikan di dalam laporan tahunan Rektor tahun akademik 2020-2021 nanti bisa menjadi acuan di dalam kita melakukan evaluasi ketercapaian indikator kinerja. Apakah moto kita menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang bisnis dan kewirausahaan tadi
sudah tercapai sebagaimana rencana strategis yang sudah ditetapkan. Kita ini masuk pada tahun ketiga. Dalam periode tahap pertama, berarti kita sudah 3 tahun. Tinggal 2 tahun lagi harus dibuktikan bahwa tahapan di dalam pencapaian visi 2038, tahapan pertama di dalam pencapaian visi 2038 telah menunjukkan indikator yang sesuai. Oleh sebab itu, marilah kita evaluasi, tinggal waktu 2 tahun, tahapan pertama apakah sudah mencapai indikatornya, ya, kinerjanya. Oke. Nah, kemudian kita juga telah melakukan berbagai macam kegiatan, namun memang kondisi internal saat ini di era pandemi ini kita mengalami banyak kendala-kendala, terutama di dalam mengimplementasikan kegiatan Tridharma, karena mungkin tidak bersifat optimal, ya. Andaikan tidak pandemi, mungkin banyak sekali program-program yang jauh lebih menonjol. Namun demikian, tidak berarti kita berpangku tangan, kita juga sungguh-sungguh melakukan berbagai macam terobosan dalam rangka meningkatkan keunggulan universitas, fakultas, maupun prodi. Mungkin dilanjutkan dengan. Jadi visi kita, ya, sekali lagi menjadi universitas unggul di bidang bisnis dan kewirausahaan di tingkat global. Mungkin sangat spesifik, tetapi perlu saya jelaskan bagaimana dengan bidang yang lain, ya. Jadi apakah itu kesehatan, farmasi, mungkin, ya, komputer, mungkin juga bidang sains dan teknologi dan ekonomi itu sebetulnya berkaitan, ya. Dalam pengertian bisnis itu semua lini bisnis, ya, lini bisnis pendidikan, lini bisnis industri, ya, teknik industri, apalagi ada kata-katanya agribisnis dan sebagainya, ini juga semuanya berkaitan, ya. Sehingga kita ingin unggul. Dan juga semua lini-lini itu kita ingin menambahkan keunggulan di bidang kewirausahaan. Karena ke depan negara kita tadi membutuhkan orang yang memiliki jiwa wirausaha sekaligus juga para wirausahanya. Indonesia masih kalah jauh, ya, dengan negara-negara lain di dalam mengimplementasikan atau memotivasi para penduduknya atau warga negaranya menjadi wirausaha. Sehingga kita ini menjadi terbelakang dari sisi ekonomi, ya. Oke, lanjut. Nah, untuk mencapai visi kita itu perlu ada langkah-langkah di dalam melakukan visi, yaitu misi, ya. Yaitu menyerahkan pendidikan yang berbasis bisnis. Semua jenis program studi kita harus mengarahkan ke bidang bisnis dan kewirausahaan dengan moto moving, ya. Singkatan, ya selalu kita dengung-dengungkan, semoga sudah dipahami dan diimplementasikan, yaitu kemandirian, inovasi dan kreativitas, berpikir jauh ke depan, mendidik beriman, ya, iman dan takwa, serta berorientasi global, ya. Melakukan inovasi-inovasi di dalam penelitian dan pengabdian untuk meningkatkan derajat keunggulan bangsa dan diimplementasikan hasil ini kepada masyarakat. Kita juga sudah melakukan dan akan terus melakukan kerjasama dengan berbagai macam institusi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Oke, lanjut. Kemudian sebagai penyemangat, ya, dari kita ini kita punya semboyan yang selalu kita sampaikan. Semangat Unitas Duta Bangsa adalah moving, ya. Oke, lanjut. Kemudian
kendala-kendala kita ini juga harus kita sadari, kita memiliki berbagai macam kelemahan, tapi kita juga memiliki keunggulan. Yang pasti kita tahun ini, tahun 2020-2021, kita sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pertama adalah 2 program studi kita telah terakreditasi A, yang lain sudah B. Kemudian akreditasi institusi yang tadinya masih bernama STIMIK Duta Bangsa, sekarang sudah surveillance dan sudah disahkan sebagai akreditasi Universitas Duta Bangsa dengan nilai akreditasi B. Kemudian program studi yang baru dan memiliki akreditasi C, kita sedang mempersiapkan peningkatan akreditasi sehingga insya Allah pada minggu ini dan minggu depan sudah akan terkirim borang akreditasi untuk 8 program studi. Jadi tim ini sudah sedang bekerja keras untuk mereview, memperbaiki supaya bisa diupload dalam minggu ini dan minggu depan. Oke, lanjut. Nah, jumlah mahasiswa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari dulu rata-rata 800 mahasiswa untuk 6 program studi, sekarang sudah mencapai 1.300-an lebih ya. Sehingga tahun ini student body kita itu sudah 4.443. Sehingga peningkatannya sangat drastis dan kita berharap akan berkembang terus. Sehingga target ya, jadi kita 5 ini untuk 5 tahun pertama target itu rata-rata seharusnya sudah di angka 1.800 ya. 1.600 sampai 1.800, tapi karena pandemi memang kita mengalami banyak kendala, tapi alhamdulillah pada saat ini ada 931 mahasiswa yang sudah melakukan daftar ulang. Insya Allah kita akan menambah antara 300 sampai 400 pada saat pendaftaran mahasiswa baru ditutup ya. Kita terus terang aja perpanjangan mahasiswa baru mungkin sampai dengan pertengahan September atau akhir September. Oke, lanjut. Kemudian prestasi mahasiswa ya, sekarang ini kita bisa membuktikan bahwa prestasi-prestasi nasional ini juga telah berkembang ya. Yang dulu kita itu ragu-ragu terhadap prestasi nasional, tahun ini kita membuktikan bahwa jumlah prestasi nasional tidak hanya 1 atau 2, tapi ada 102 prestasi nasional. Dan prestasi internasional ada 28. Sehingga kita berharap bahwa keunggulan ini akan selalu muncul melalui berbagai macam jenis lomba, baik yang diselenggarakan wilayah ya, nasional maupun internasional. Jadi bukan sekedar kita menyiapkan mahasiswa jago kandang ya, tetapi kita menyiapkan mahasiswa untuk berpikir global. Oleh sebab itu motonya adalah global ya, karena targetnya adalah internasional. Lanjut. Kemudian kinerja penelitian ya. Jadi ada banyak sekali hibah-hibah yang diterima oleh dosen di dalam kegiatan penelitian dan pengabdian yang membuktikan bahwa Universitas Duta Bangsa ini tidak hanya mampu melakukan penelitian, tapi proposal penelitian ini sudah bisa diloloskan ya oleh pihak eksternal. Dalam hal ini biasanya kita mendapatkan pendanaan dari Kementerian Ristek dan Pendidikan Nasional ya. Nah, tahun ini kita mendapatkan dana penelitian sebesar 349.613.000. Sementara di bidang pengabdian kita mendapatkan dana 146.700.000. Demikian juga di institusi kita punya pendanaan internal ya, di penelitian ada 200 juta, sementara di pengabdian ada 212.500.000. Lanjut.
publikasi ilmiah ya, ini masih banyak yang belum mencapai target ya, ini juga perlu ditingkatkan jumlahnya karena jumlah dosen kita cukup banyak ya, ada sekitar 100-an lebih ya, sehingga jumlah ini masih ada. Publikasi nasional tidak terakreditasi 40, publikasi nasional terakreditasi ada 46, publikasi internasional ada 80, internasional terindeks Scopus ada 10. Yang targetnya kita adalah 30. Karya hak cipta dosen Universitas Duta Bangsa, jumlah hak cipta ada 33 ya pada tahun ini ya, tapi kalau seluruhnya dari kita saat berdiri sampai sekarang 3 tahun ada 107 hak cipta. Lanjut, jumlah kerjasama UDB dengan berbagai macam pihak, dengan institusi di dalam negeri, jumlah kerjanya adalah 30 ya, tapi terimplementasi ada 70 kegiatan. Kemudian jumlah kerjasama luar negeri ada 3 perguruan tinggi dan yang terimplementasi adalah 13 kegiatan. Kemudian program hibah yang lain. Yang pertama adalah program Permata Sakti. Kita mendapatkan hibah sebesar 7.480.000. Program fasilitasi rekognisi pembelajaran lampau bagi mahasiswa di daerah tertinggal, kita mendapatkan dana 59.225.000. Kemudian yang ketiga, program bantuan pengembangan sistem penjamin mutu internal atau SPMI. Untuk pembinaan program studi tahun 2020-2021, kita mendapatkan dana 194.300.000. Keempat, program pendampingan SMK Pusat Keunggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 216 juta. Kemudian program International Credit Transfer ya. Jadi ada 5 orang mahasiswa yang mendapatkan dana untuk transfer ke UNIKL ya. Ada dana dari kementerian 52.965.000. Tapi juga kita melakukan kredit transfer untuk program studi farmasi ya. Ada 5 orang mahasiswa farmasi yang mengadakan pertukaran mahasiswa untuk mengikuti International Credit Transfer ya, ada 5 orang di UITM Malaysia. Kemudian 6, program penguatan perguruan tinggi vokasi khusus untuk program studi Diploma 3 Keperawatan. Kita mendapatkan dana 490.835.088 atau 88 rupiah. Program ini sedang berjalan dan insya Allah akhir tahun ini semua peralatan yang dibutuhkan dari program PPP TV PTS bisa diterima seperti tahun yang lalu. Kita juga mendapatkan dana PPPTS ya. Oke, 7, program bantuan pemerintah penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau tipe A khusus untuk program studi teknik informatika dan sistem informasi. Kita mendapatkan dana 163.200.000. Sehingga pada tahun ini kita menerima dana dari pemerintah sebanyak 1.184.055.088. Ini belum termasuk bantuan UKT, bantuan pulsa, bantuan untuk para dosen yang dari BPJS ya, BPJS Ketenagaan. Hampir semua dosen mendapatkan dana rata-rata berapa ya? Ya, selama 2 kali ya. Jadi itu kemudian beberapa staf mendapatkan pendanaan dari pemerintah.
Kemudian SDM dosen di Unitas Duta Bangsa tahun akademik 2020-2021. Jumlah dosen 155 ya. Fakultas Ilmu Komputer sekarang ini yang S2 46, sedang proses studi lanjut ada 9. Fakultas Ilmu Kesehatan S2 61, sedang studi lanjut ada 2. Fakultas Sains dan Teknologi ada 10 dan studi lanjut 1. Kemudian studi lanjut S3 1. Fakultas Hukum dan Bisnis ada 2 orang ya yang sedang proses studi lanjut. Kemudian jabatan fungsional. Universitas Duta Bangsa selalu mendorong para dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional. Sehingga memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan yang dituntut. Sayangnya kita belum memiliki jabatan fungsional lektor kepala maupun profesor yang harus kita kejar pada periode 5 tahun ke depan ya. Sekarang ini seperti saya ini sedang proses menuju ke lektor kepala ya. Mungkin Bu Rina juga ya yang sudah menyelesaikan pendidikan doktor. Nanti akan diteruskan juga mungkin dengan Pak Habib. Harapan kita pada 5 tahun ke depan kita sudah punya dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala. Atau dalam bahasa Inggris disebut associate professor ya. Lektor kepala itu kalau di Malaysia pasti sudah dipanggil lektor ya. Profesor ya. Nah, jadi kita mungkin ke depan akan menyamakan ya. Karena sudah ada keputusan dari kementerian bahwa jabatan-jabatan itu sudah linier dengan jabatan yang ada di luar negeri. Seperti lektor kepala tadi sama dengan associate professor. Jadi supaya kita percaya diri bahwa perkembangan kualifikasi dari dosen layak diperhitungkan. Sekarang ini kita terus-menerus juga melakukan perekrutan dosen ya. Dalam rangka meningkatkan kompetensi, kualifikasi, jumlah ya, rasio dan sebagainya. Sehingga kita terus-menerus memasang lowongan pekerjaan. Saat ini yang dibutuhkan untuk semua teman-teman ya, sekarang kita sedang menambah jumlah dosen teknik industri dan farmasi. Serta kita juga akan menambah jumlah staf pendukung. Kemudian pengembangan kampus ya. Saat ini kita berdiri di kampus Fakultas Ilmu Kesehatan yang berada di Jalan Kyai Haji Samanhudi nomor 93. Kemudian yang kedua ada Fakultas Ilmu Komputer yang berada di Jalan Bayangkara. Berikutnya adalah kampus yang sekarang menjadi rektorat. Ada di Jalan Pinang Raya Cemani ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita sedang mulai hari ini pemancangan tiang pancang untuk kampus lantai 8 dinusukkan ya. Kemudian berikutnya adalah kita sedang membangun hotel kampus di Jalan Samanhudi atau Sondakan juga. Sekarang ini sampai hari ini kita sudah menyelesaikan pembebasan lahan ya, kira-kira sudah 10 hektar nih ini belum diupdate ya. 10 hektar dan sudah dirancang untuk pembangunan kampus terpadu. Itu kira-kira yang bisa sampaikan di dalam laporan pengembangan kampus. Nanti akan saya juga tambahkan tentang atau langsung aja ditayangkan. Tentang master plan pengembangan kampus lahan 10 hektar sementara ini kita akan punya pintu masuk sendiri dan ini adalah desain mulai dari gedung rektorat, gedung aula dan sebagainya yang ada di sana. Ada juga danau kampus, ada fakultas-fakultas, ada asrama, ada masjid,
ada tempat olahraga dan sebagainya. Ini juga pintu masuknya ya. Nah, kemudian lanjut ke gedung rektorat ya. Nanti kita akan revisi. Ini model gedungnya masih belum inovatif, jadi karena keburu-buru ya. Sementara itu dulu. Ini gedung rektorat 8 lantai seperti yang kita miliki di Nusukan, tapi nah kemudian di kanan kirinya ada gedung administrasi dan gedung perpustakaan ya. Pintu masuknya lanjut ke sana dan ini juga sudah merambah ke fakultas-fakultas. Ya pasti kita ya ini gedung aulanya yang auditorium ya, di mana kapasitasnya kira-kira 2.000 sampai 3.000 orang ya. Sehingga bisa digunakan untuk banyak acara termasuk wisuda, seminar, workshop yang kita tidak perlu lagi berada di tempat lain. Ini gedung kuliah ya, sebetulnya kita desain hanya 4 lantai, ini salah paham penggambarnya ya. Karena kalau 8 lantai semua nanti ribet perawatannya. Nah, ini masjidnya ini juga masih dalam desain yang belum sempurna ya. Ini diharapkan daya tampungnya lebih dari 1.000 ya. Karena sekali sholat mungkin akan lebih dari 1.000 ya. Itu kira-kira gambaran kampus terpadu kita ke depan. Insya Allah kita akan sangat sungguh-sungguh ya. Dan ini sebetulnya di dalam Rensas tercapai dengan baik ya. Tercapai dengan baik. Oleh sebab itu penelitian, pengabdian, penjamin mutu dan lain-lain harus fokus ya. Supaya tahapan Rensra, jadi Rensra itu dijadikan 20 tahun. Tetapi setiap tahapan ada 5 tahun. Jadi ada 4 kali 5 ya. Dan ini kalau diukur ketercapaiannya itu sekarang ini posisinya sudah mendekati plus minus 60 sampai 70%. Nah, 30% adalah masa 2 tahun ya. 2 tahun nanti kita berharap pembangunan kampus Nusukan selesai 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nanti sejak itu kita sudah akan merambah pengembangan kampus terpadu di Ngodang. Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuri DEA. Disilakan. Yang terhormat Wali Kota Surakarta, Bapak Gibran Raka Buming Raka atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Surakarta, yang terhormat Ketua Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakasa, Ibu Insinyur Suci Purwandari MM beserta jajarannya, yang terhormat Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta, Bapak Dr. Singgih Purnomo MM beserta jajarannya, yang terhormat Bapak dan Ibu tamu undangan dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selalu, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai dengan bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada hari ini telah mengkaruniakan nikmat sehat, nikmat untuk dapat bersilaturahmi dalam kondisi yang membahagiakan. Salawat dan salam mari kita unjukkan ke junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah syafaatnya akan mengiring kita hingga yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini izinkanlah saya, Muhammad Zainuri, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 6 Jawa Tengah, beserta Brayat Agung, menghaturkan ucapan selamat Mangayu Bagio untuk milad yang ketiga bagi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Sungguh
Di dalam 3 tahun ini sudah terjadi sebuah perjalanan menapak pendakian yang cukup tinggi, sehingga saya berharap dengan upacara Dies Natalis ketiga Universitas Duta Bangsa Surakarta ini dapat mengantarkan jenjang prestasi serta profesionalitas yang lebih tinggi untuk mencapai tingkat akreditasi yang unggul. Kepada Bapak dan Ibu segenap sivitas akademika Universitas Duta Bangsa, saya sampaikan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 6 Jawa Tengah akan selalu menjadi mitra kerja sejati, akan selalu menjadi pendamping yang setia bersama Bapak dan Ibu untuk melangkah bersama-sama menjadi payung, menjadi satu wahana untuk melahirkan generasi muda sumber daya manusia yang unggul. Sekali lagi Bapak dan Ibu saya mengucapkan selamat, Dirgahayu Universitas Duta Bangsa Surakarta. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melimpahkan rahman dan rahimnya dan mengantarkan Universitas Duta Bangsa Surakarta menjadi lebih maju, unggul, dan profesional. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian Satya Lencana dari Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa bagi karyawan dan dosen dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Untuk nama-nama yang kami panggil, mohon untuk berkenan menempatkan diri. Yang pertama, Agus Suyatno SPD MM dengan masa kerja 10 tahun 3 bulan. Aprianto Eskom dengan masa kerja 10 tahun 3 bulan. Ari Wibowo Eskom dengan masa kerja 10 tahun 3 bulan. Indah Novika Sari Eskom Mkom dengan masa kerja 10 tahun 1 bulan. Pradita Mei Nuryani Eskom dengan masa kerja 10 tahun 9 bulan. Dara Ifalahma SST MKes dengan masa kerja 10 tahun 8 bulan. Nur Hayati Eskom Mkom dengan masa kerja 10 tahun 1 bulan. Aditya Kurniawan SKM dengan masa kerja 10 tahun 11 bulan. Warjoko dengan masa kerja 11 tahun 2 bulan. Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta berkenan menyerahkan piagam penghargaan dan kenang-kenangan kepada dosen dan karyawan peraih penghargaan Satya Lencana. Wakil Rektor 1 Bapak Topinanto Eskom MCS dan Wakil Rektor 2 Ibu Faulinda Elina Stiti Eskom Master of Engineering berkenan memberikan ucapan selamat. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in us. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Samantara, Bamanaku di Samantara. Batamu lawannya Adinda, Adinda iman bidadara, sama layak iman bidadara, sama layak. Saya
Pengumuman pemenang rangkaian lomba dalam rangka Disnatalis ketiga Universitas Duta Bangsa Surakarta. Juara Lomba Poster Festival Seni Disnatalis Universitas Duta Bangsa Surakarta. Juara 1 diraih oleh Zeno Chandra Gufa Muria dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Juara 2 diraih oleh Sulut Taufik Hidayat dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Juara 3 diraih oleh Rafida Hanifah dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Juara Lomba Cover Lagu Daerah Festival Seni Disnatalis Universitas Duta Bangsa Surakarta. Juara 1 diraih oleh Wahida Jasmine dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Juara 2 diraih oleh Farania Angelita Hendrik Jovia dan Taufik Rindang dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Juara 3 diraih oleh Arya Karisma dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Juara Lomba Video TikTok. Juara 1 diraih oleh Rima Rahmawati dan Stefan Parera dari SMK Citra Medika Sragen. Juara 2 diraih oleh Yosi Febri Amrita dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Juara 3 diraih oleh Dela Indah Pertiwi, Tirai Harisuci dan Yeni Arum dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Juara Lomba Debat. Juara 1 Anugerah. Juara Harapan Putri Wandika Rita Wahyuningsih dari Universitas Duta Bangsa Surakarta dari program studi akuntansi. Juara 3 Kartika Dewi Muhammad Ansori dari Universitas Duta Bangsa. Juara 2 Muhammad Saiful Anam dan Lutfia Samsudin dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dan juara 1 Anugerah Cendekia Labaik Panjaitan Muhammad Fatir dari Universitas Brawijaya. Pengumuman untuk kejuaraan turnamen Mobile Legends Nasional. Juara 1 Tim Hidrogame dari Boyolali. Juara 2 dari Galal Griff Legion dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Juara 3 Totim dari Tebing Tinggi Sumatera Utara. Dan juara harapan Patrick Star Team dari Universitas Duta Bangsa. Demikian untuk pemenang lomba yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Disnatalis ketiga Universitas Duta Bangsa Surakarta. Selanjutnya adalah pengumuman dosen dan tenaga kependidikan berprestasi tahun 2021.
Nominasi dosen dan tenaga kependidikan berprestasi. Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dan sang juara dosen dan tenaga kependidikan berprestasi adalah Dosen berprestasi juara 1. Warsi Mariati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health. Dosen berprestasi juara 2. Rudi Susanto, Sarjana Sains, Magister Sains. Tenaga kependidikan berprestasi juara 1. Dwi Nur Wahyuningsih, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Tenaga kependidikan berprestasi juara 2. Diah Suci Kurniawati, Sarjana Sains Terapan Pariwisata. Kepada juara 1 dan juara 2 untuk dosen dan tenaga kependidikan berprestasi tahun 2021, mohon untuk menempatkan diri. Selamat kami ucapkan untuk seluruh pemenang. Selanjutnya adalah prosesi pemotongan tumpeng. Prosesi pemotongan tumpeng dalam rangka Disnatalis Universitas Duta Bangsa Surakarta ketiga tahun 2021. Mengundang Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta, Bapak Dr. Singgi Purnomo Magister Manajemen, dan juara 1 dosen berprestasi tahun 2021, Ibu Warsi Mariati SM MPH, selaku perwakilan dari Sivitas Akademika Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dimohon untuk menempatkan diri. Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta, Bapak Dr. Singgi Purnomo Magister Manajemen, diserahkan kepada pemenang juara 1 dosen berprestasi tahun 2021, Ibu Warsi Mariati SKM MPH, selaku perwakilan Sivitas Akademika Universitas Duta Bangsa Surakarta, dengan sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Universitas Duta Bangsa telah memasuki tahun ketiga
sebagai harapan Universitas Duta Bangsa semakin maju dan terus berkembang. Secara etimologi dalam masyarakat Jawa, kata tumpeng berarti yen metu kudu mempeng, yang berarti ketika keluar harus sungguh-sungguh dan semangat. Diartikan sebagai manusia, kita terlahir harus menjadi kehidupan di jalan Tuhan, semangat seperti halnya optimisme Universitas Duta Bangsa Surakarta sebagai universitas yang unggul di bidang bisnis dan kewirausahaan di tingkat global. Ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat disampaikan oleh BTN Syariah Cabang Surakarta dan perwakilan dosen juga tenaga kependidikan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Singgih Purnomo, Magister Manajemen selaku Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Ketua Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa. Bapak Tominanto, Sarjana Komputer, Magister Computer Science selaku Wakil Rektor 1, Ibu Faulinda Elinastiti, Sarjana Komputer, Magister Inggris selaku Wakil Rektor 2, Profesor Dr. Muhammad Yainuri selaku Ketua LL Dikti Wilayah 6, serta seluruh staf, karyawan, dan civitas akademika Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya Arif Hartono, Branch Manager Bank BTN Kantor Cabang Syariah Solo, atas nama keluarga besar BTN Syariah mengucapkan Dis Natalis ketiga untuk Universitas Duta Bangsa Surakarta. Semoga Universitas Duta Bangsa Surakarta semakin sukses dan unggul menjadi Global Entrepreneur University, serta semoga selalu sukses menghasilkan lulusan-lulusan unggul yang inovatif, adaptif, bermoral, dan akhlakul karimah. Tetap semangat untuk senantiasa memberikan layanan pendidikan yang optimal kepada masyarakat Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Terus maju dan sukses selalu kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta. BTN Syariah akan senantiasa bersinergi melalui BTN Solusi untuk maju dan sejahtera bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun UDB yang ketiga. Semoga Universitas Duta Bangsa Surakarta semakin maju, semakin jaya, semakin berkembang dengan pesat. Jaya UDB.
Anniversary Universitas Duta Bangsa Surakarta The Global Entrepreneur University. Selamat ulang tahun yang ketiga Universitas Duta Bangsa Surakarta. Jos Sapole. Selamat ulang tahun UDB yang ketiga. Semoga menjadikan generasi muda yang berkualitas, tanggap, dan cerdas. Maju terus dan semakin di depan Universitas Duta Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Universitas Duta Bangsa. Semoga sukses dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, saya Rio. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun Universitas Duta Bangsa Surakarta yang ketiga. Semoga tambah sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta yang ketiga. Semoga sukses selalu, jaya selalu, dan untuk karyawan, tendik, dosen, semoga dalam keadaan sehat terus. Semangat dan sukses. Selamat ulang tahun Universitas Duta Bangsa yang ketiga. Semoga tetap jaya, sukses, dan menjadi perguruan tinggi nomor 1 di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida mengucapkan selamat Disnatalis yang ketiga Universitas Duta Bangsa Surakarta. Semoga ke depan semakin sukses, menjadi perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif, serta mampu bersaing di kancah internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami ucapkan kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk Disnatalis yang ketiga. Semoga menjadi semakin berkualitas, unggul dan bermanfaat untuk Indonesia. Salam Moving, mandiri, inovatif, visioner, iman dan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Mehati, staf keuangan Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakasa, mengucapkan selamat ulang tahun kepada UDB yang ketiga. Semoga cita-cita UDB menjadi Global Entrepreneurship University tercapai. Salam Moving, jaya! Universitas Duta Bangsa Surakarta terus mendukung penuh upaya pemerintah mencerdaskan bangsa melalui visi, misi, dan tujuan yang nyata. Inilah lagu persembahan dari Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk Indonesia. Welcome to Universitas Duta Bangsa Surakarta, a campus that has the vision of the Global Entrepreneur University. A campus that has existed for 3 years. Presenting the song Raise the Flag of My Country. Have a good time watching. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Semangatku yang panas membara.
atas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Dan ku ingin kemenangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hiduplah kesatuan. Universitas Duta Bangsa ingkang kula tresnani berprestasi lan berbakti. Universitas Duta Bangsa yang kucintai, engkau lebih indah dari sajak puisi ini. Universitas yang terukir dalam sanubari, mencetakku untuk berprestasi dan berbakti. Dan ku ingin kemenangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hiduplah kesatuan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Dan ku ingin kemenangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hiduplah kesatuan. Sidang terbuka Senat dalam rangka Disnatalis ketiga Universitas Duta Bangsa Surakarta ditutup oleh Ketua Senat. Dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka sidang Senat terbuka dalam rangka Disnatalis ketiga Universitas Duta Bangsa Surakarta dinyatakan ditutup. Ketua Senat dan anggota Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikian akhir kebersamaan kita dalam acara Sidang Terbuka Senat dalam rangkaian Disnatalis ketiga Universitas Duta Bangsa Surakarta tahun 2021, Senin 30 Agustus 2021. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Kami yang bertugas mewakili segenap Sivitas Akademika Universitas Duta Bangsa Surakarta menyampaikan ucapan terima kasih kepada para hadirin. Saya Hesti Latifanur. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ora percaya nanging kabeh iki nyata, cetone ngarepe mata yen sliramu kuwi citra. Panas-panase srengenge kuwi kang ngeliti awak iki, nanging si panas rasane ngati nyawang ketete